Jumpa lagi keluarga Katolik terkasih. Sekarang kita ada di pertemuan minggu kedua Bulan Keluarga 2021. Tema pertemuan kita kali ini adalah Kehadiranmu lebih melengkapiku. Mari teman-teman, kita mulai pertemuan minggu kedua ini dengan menyanyikan lagu pembuka Yesus Pokok. Supaya semangat, ayo kita nyanyikan dengan gerakan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Untuk memulai pertemuan ini, mari kita mulai dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk keluarga yang Kau hadirkan buat kami. Kami percaya, semua hanya karena rahmat-Mu saja. Bapa, pada masa Advent ini bimbinglah kami, supaya kami kembali menemukan sukacita dan kegembiraan akan kehadiran satu sama lain melalui peran kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita saling mengenal lebih dekat dengan anggota keluarga di rumah, maka pada pertemuan minggu kedua ini, mari bersama-sama kita melakukan refleksi tentang arti dari peran masing-masing melalui interaksi di dalam keluarga kita dalam penjelasan tema berikut. Setelah kita saling mengenal lebih dekat dengan anggota keluarga kita di rumah, maka pada minggu kedua ini bersama-sama akan merefleksikan arti peran kita masing-masing di dalam keluarga melalui interaksi kita. Ketika seluruh keluarga dapat mengenal diri mereka masing-masing, maka seluruh keluarga akan menjadi keluarga yang dicerahkan, mengerti benar potensi-potensi terbaiknya, dan bahkan dapat menjadi contoh dan terang bagi sesama di luar lingkup keluarga. Untuk aktivitas, kita akan membuat beberapa kartu besar dan kartu kecil. Bahan-bahan yang kita butuhkan antara lain karton atau kertas ukuran A4, lalu spidol, gunting, tali, dan mungkin penggaris bila perlu. Berikut ini kita akan saksikan sama-sama bagaimana detil cara pembuatannya.
Sekarang kita akan mulai beraktivitas. Mulai dengan membuat kartu kecil. Pertama, lipat kertas menjadi 8 bagian. Lalu, gunting dengan mengikuti jejak lipatan. Gunting menjadi 8 kartu kecil. Kartu kecilnya sudah jadi. Selanjutnya, kita buat kartu besar ya. Lipat kertas menjadi 4 bagian. Gunting menjadi 4 bagian. Kartu besar diberi lubang pada bagian kanan dan kiri atas. Ikatkan tali pada tiap lubang sehingga kartu besar dapat dikalungkan pada leher pemain. Tulislah nama setiap anggota keluarga pada kartu besar dan kartu kecil. Kartu besar dan kartu kecil sudah siap digunakan. Setelah kartunya selesai dibuat, kita siap beraktivitas. Kartu kecil diletakkan tertelungkup sehingga tidak terbaca. Tentukan siapa yang mendapat giliran. Bisa dengan cara ditunjuk langsung atau dengan home pimpa. Yang mendapat giliran dipersilahkan mengambil satu dari tumpukan kartu kecil. Jika ternyata yang tertulis adalah namanya sendiri, kembalikanlah kartu ke dalam tumpukan dan silakan ambil kartu yang lain. Jika terambil kartu bertuliskan ayah, maka pemain dipersilahkan mengalungkan kartu besar yang juga bertuliskan ayah, lalu menirukan sang ayah. Jika terambil kartu bertuliskan ibu, maka pemain dipersilahkan mengalungkan kartu besar yang juga bertuliskan ibu, lalu menirukan sang ibu. Aktivitasnya lumayan seru ya, tapi bukan sekedar seru loh. Ada makna yang kita bisa ambil dari aktivitas kita hari ini. Mari kita simak makna aktivitas dari pertemuan minggu kedua ini. Dalam permainan ini, setiap anggota keluarga dapat melihat arti kehadirannya melalui peran masing-masing di mata anggota keluarga lainnya. Diharapkan setiap anggota keluarga mengingat kembali, lebih memahami dan semakin mencintai perannya. Juga semakin menghargai kehadiran suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang serumah. Pada akhirnya, sukacita akan kehadiran satu sama lain dapat semakin tercipta dalam keluarga. Jangan lupa didokumentasikan, lalu upload ke Instagram dan tag @komkaka.kaj dengan hashtag BKKAJ2021. Yuk kita simak bacaan kitab suci pertemuan minggu kedua ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, mari kita simak bersama makna dari bacaan kitab suci ini, terutama maknanya bagi keluarga. Makna kitab suci. Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk hidup secara berdampingan, rukun, dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti tangan dan kaki mempunyai fungsi yang berbeda, dan mereka menjalankan tugas masing-masing. Maka setiap jemaat mempunyai fungsinya masing-masing. Rasul Paulus menjelaskan karunia-karunia dari Tuhan yang bisa dimiliki oleh setiap orang secara berbeda. Setiap orang harus mempergunakan karunia-Nya demi kesejahteraan bersama. Setiap orang harus menemukan karunia dirinya sendiri dan kemudian mempersembahkan karunia yang unik dan berbeda-beda itu demi tujuan bersama dan membagi-bagikan dengan sukacita untuk kemuliaannya. Makna kitab suci bagi keluarga. Setiap orang dalam keluarga mempunyai peran masing-masing demi tujuan bersama dalam keluarga itu. Peran itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan secara berbeda-beda dan unik kepada setiap anggota keluarga. Tuhan memberikan karunia yang memampukan setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik. Lakukanlah tugas sesuai peranmu dengan sukacita agar mendatangkan berkat bagi keluarga. Semoga firman yang kita baca hari ini sungguh menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk saling melayani. Seperti lirik lagu peneguhan kita hari ini, melayani lebih sungguh. Mari kita nyanyikan bersama. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekarang saatnya kita saling membagikan apa yang dirasakan dan dialami selama menjalankan peran dalam keluarga, supaya kita semakin saling mengerti, menghargai, dan mencintai peran kita masing-masing. Mari berinteraksi dengan menyampaikan kepada anggota keluarga yang lain 3 hal yang tertulis pada tampilan layar berikut ini. Pertama, sampaikan cara agar aku lebih mencintai peranku dalam keluarga. Kedua, sharingkan suka duka dalam menjalankan peranku dalam keluarga. Yang ketiga, sampaikan harapanmu kepada semua anggota keluarga
supaya dapat menjalankan peran dengan sukacita. Silakan salah satu anggota keluarga atau bersama-sama membacakan doa penutup. Sebelum kita menutup pertemuan ini dengan lagu penutup, mari membacakan doa keluarga Advent 2021 secara bergantian. Ketika keluarga mengenal diri mereka masing-masing, maka mereka akan menjadi keluarga yang dicerahkan, mengerti potensi terbaiknya, dan bahkan dapat menjadi contoh dan terang bagi sesama di luar lingkup keluarga. Mari kita tutup pertemuan minggu kedua ini dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Setelah kita melaksanakan pertemuan bulan keluarga minggu yang kedua, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekeluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.